Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Dengan izinnya, karunia-Nya, Allah masih lagi memberi kesempatan untuk kita memakmurkan masjid dengan cara sholat berjamaah, zikir, serta dilanjutkan dengan kajian ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya serta hari-hari setelahnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah meridhoi kita dunia sampai akhirat, wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab bersama Rasulullah SAW di firdaus, surga yang tertinggi dengan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kajian fikih ibadah di pertemuan kita kali ini, karena mengingat dekat dengan hari raya Kurban, maka pembahasan kita seputar fikih kurban. Materi yang saya berikan ini, fikih kurban, dibahas biasanya selama 2 jam, tapi kali ini hanya setengah jam lebih kurang. Jadi kalau seandainya nanti tidak sempat untuk membahas semuanya pun, bapak-bapak bisa bawa pulang, boleh fotokopi, boleh share sebanyak-banyaknya mengenai fikih kurban ini. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kurban itu salah satu tanda syukur kehadirat Allah dan juga tanda ketaatan kepada Allah. Ketika Nabi SAW diingatkan oleh Allah, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami betul-betul sudah memberi kepadamu wahai Rasul al-kautsar. Sebagian ulama katakan al-kautsar nikmat yang teramat banyak, dari kata katsir, banyak sekali. Yang paling besar ya nikmat agama, nikmat menjadi kekasih Allah, nikmat menjadi Rasul Allah. Ada sebagian ulama katakan al-kautsar adalah nama telaga yang akan diminum oleh kita sebagai umatnya dan pecintanya. Siapa telaga Kautsar tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu yang diberikan khusus kepada Rasul dan umat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diingatkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau al-kautsar, fasalli. Cara untuk bersyukurnya, cara untuk berterima kasihnya dengan cara sholat. Fasalli li rabbika, maka salat hanya karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Sehingga kurban ini adalah salah satu nikmat syukur, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat yang dengannya Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya, nikmat yang sudah ada ditetapkan oleh Allah, ditambah nikmat-nikmat baru. La in syakartum la azidanakum. Tidak akan dikatakan aku tambah kecuali nikmat yang sudah ada Allah pertahankan. Tidak akan dikatakan bertambah kecuali kalau nikmat yang sekarang ada Allah pertahankan, baru namanya tambah. Tapi kalau nikmat yang ada hilang kemudian diganti dengan nikmat lain, itu namanya bukan tambah namanya. Jadi dengan syukur ini mendapatkan 2 manfaat.
Manfaat yang pertama menjaga nikmat yang masih ada. Manfaat kedua menambah nikmat yang belum Allah SWT karuniakan. Maka dengan kurban ini yang diminta oleh Nabi SAW itu bukan tiap hari, bukan tiap bulan, tapi Nabi dulu perintahkan tiap tahun. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW katakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, alaikum fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Setiap kalian, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Setiap tahun, setiap keluarga, sekali lagi, setiap tahun, setiap keluarga dituntut atas kalian untuk berkurban dan melakukan atirah. Kurban dan atirah. Maka Nabi SAW tanya, wama tadrun, apakah kalian tahu mal atirah? Apa itu atirah? Yusammuna ar-rajabiyah. Atirah adalah sembelihan yang dulu saat ketika orang-orang jahiliyah menyembelih untuk tuhan-tuhan mereka, tetapi pada bulan Rajab. Jadi atirah sembelihan lain di luar daripada kurban yang disembelihnya pada 10 hari pertama di bulan Rajab. Nah, hadis ini Al-Imam Abu Daud sendiri katakan untuk hukum atirahnya sudah mansukh, sudah dihapus. Jadi tidak lagi ada tuntutan untuk menyembelih setiap bulan Rajab, namanya atirah. Tapi untuk udhiyah, untuk kurban, ini Nabi tetap tuntut setiap tahunnya. Namun perbedaan pendapat ulama, hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat amat ditekankan. Kenapa bisa begitu? Padahal Nabi katakan wajib atau sangat harus untuk kalian, ala kulli ahli bait, setiap keluarga, fi kulli am, setiap tahun. Tapi kenapa kebanyakan ulama menganggapnya sebagai tuntutan tersebut bukan tuntutan wajib? Karena sebagian besar sahabat, bahkan dalam riwayat Baihaqi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma pernah sengaja nggak kurban di satu tahun. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah sengaja nggak mau melakukan kurban di satu tahun karena khawatir orang-orang menganggap wajib. Maka oleh karena itu kebanyakan ulama hanya mensunnahkan, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat amat ditekankan. Imam Malik katakan, man malaka, siapa yang memiliki samana, la uhibbu man malaka samanaha an yatrukaha. Saya nggak seneng kalau ada orang punya duit, punya harta yang senilai dengan seharga kambing atau senilai dengan seharga hewan kurban, kemudian tidak melakukannya. Saya nggak senang. Sebab Nabi SAW katakan, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kemampuan, walam yudahi, tapi nggak mau juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah sekali-kali masuk dekat-dekat dengan masjid kami, nggak usah gabung sekalian sholat bersama kami. Ini sebenarnya bukan larangan untuk sholat jamaah, ini bukan larangan untuk sehingga sah atau tidak sholatnya, tetapi ini adalah ancaman, ini adalah bentuk daripada peringatan keras. Nabi nggak mau deket-deket. Kalau di dunia saja, ini bayangannya sahabat tuh begitu, sahabat tuh cuman diancam gitu aja ngeri. Jangan pernah deket-deket di masjid saya. Sahabat itu makanya memaksa-maksakan diri gimana biar bisa kurban. Takutnya terancam. Nggak usah deket-deket di masjid saya. Ini bukan ancamannya nggak pakai neraka, Pak. Ancamannya udah nggak pakai denda. Ancamannya nggak pakai penjara. Cukup dengan nggak perlu lagi ke masjid. Itu ancaman.
Tapi kita nggak perlu ke masjid, senang. Allahu Akbar. Ini malah bukan ancaman, kebahagiaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taubat. Jadi kalau sahabat itu diancamnya nggak boleh ke masjid, itu ancaman. Bagi orang beriman nggak boleh ke masjid, itu ancaman, Pak. Allah Karim. Kalau sampai di dunia saja kami nggak bisa deket-deket sama Nabi, gimana besok dalam surga? Itu ancaman mereka terbesar. Gimana besok mau minta syafaat? Itu ancaman mereka terbesar. Maka wala yaqrabanna musallana, jangan pernah mendekat-dekat dengan musalla dan masjid kami, gak usah sholat bareng kami. Ini ancaman besar Nabi. Oleh karena itu para ulama katakan sunnahnya sunnah muakkadah, tapi tetap ada ulama yang mengatakan wajib, seperti madhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan wajib, khususnya bagi mereka-mereka yang saat ketika harta yang cukup untuk membeli hewan kurban. Maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini hukum asalnya. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hukumnya bisa menjadi wajib dengan dua perkara. Dan ini hati-hati, Pak. Yang pertama, hukum sunnah kurban tadi itu akan bisa jadi wajib dengan salah satu dua hal. Yang pertama dengan ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin adalah menetapkan secara khusus hewan kurban tertentu. Menetapkan secara khusus hewan kurban tertentu. Contohnya misalnya dia punya kambing, kemudian dia bilang, ini kambing ini hewan kurban saya. Dia ngasih tahu orang, bukan karena orang nanya. Kalau orang nanya itu nggak masalah. Ini buat apa Pak kambingnya? Oh, buat kurban nanti. Itu bukan ta'yin di dalam kitab syarah Yaqutun Nafis. Tetapi yang dikatakan ta'yin ini sengaja menetapkan, berkomitmen menetapkan satu hewan khusus untuk sengaja dia kurbankan, maka jatuhnya kurbannya wajib. Kalau wajib nanti nggak boleh dimakan sama sekali, wajib diserahkan semuanya. Ini kalau wajib. Jadi hati-hati kalau bilang hewan ini adalah kurban saya, dengan dalam hati itu niatkan untuk komitmen, memang menetapkan kurban ini semata-mata kambing ini adalah hewan yang akan dikurbankan, ini jatuh jadi kurban wajib. Kalau hewan ini meninggal sebelum dikurban, wajib diganti karena jadi wajib. Hukumnya sama seperti nazar, gitu ya. Atau kata lain, saya pasti akan berkurban dengan kambing ini, ditentukan kambingnya. Tapi kalau dia cuma bilang saya pasti akan berkurban, nggak ditentukan kambing yang mana satu, ini tidak ta'yin, tidak wajib. Oh ya, sebelumnya bapak-bapak minta maaf punten, tanpa mau rasa hormat, kertasnya ada tulisan Allahnya di belakang, jadi mohon tidak ditaruh di tanah. Kalau ini bukan karena saya yang nulis, bukan, nggak ada baper karena saya yang nulis, tapi karena ada nama Allahnya aja. Jadi mohon tidak ditaruh di lantai, gitu ya Pak ya. Mohon dengan sangat sekali untuk memuliakan nama Allah saja. Kemudian yang kedua, bisa dijadikan wajib kalau nazar. Nah, perlu diketahui, udah 16 menit baru begini doang, ini baru satu hukumnya aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taubat. Yang pertama, perlu diketahui nazar itu tidak mesti digantungkan dengan sesuatu, Pak. Biasanya banyak orang yang melakukan nazar kalau proyek saya berhasil, kalau saya diizinkan kawin lagi misalnya, kalau saya dapat anak, kalau saya sehat, baru nazar. Nazar yang kayak gini Nabi bilang itu nazarnya orang pelit, nggak mau ibadah kecuali kalau terkabul keinginannya. Innama kharajan nadhru minal bakhil. Itu nazar yang kayak gitu tuh hanya keluar dari orang pelit, seakan-akan ngancem Allah gitu, lebih kurang. Allah kabulin nggak? Kalau nggak saya nggak mau ibadah, gitu lebih kurang. Kalau seandainya kau kabulin baru saya mau ibadah, kalau nggak saya nggak. Ini kebalik.
Nazar itu li ta'at, untuk taat ke Allah. Nazar itu untuk memaksa diri untuk ibadah. Karena nazar itu untuk sesuatu yang tidak wajib, terus kita wajibkan kepada diri sendiri. Saya nazar, saya janji ke Allah, saya akan sholat tahajud malam ini. Mau nggak mau, diri ini terpaksa tahajud, begitu lebih kurang. Jadi untuk melatih diri nazar itu. Yang kedua, fungsi nazar itu bukan untuk memberhasilkan sesuatu keinginan, bukan. Karena Nabi bilang begitu, nazar tidak mempercepat terkabulnya doa, tidak. Itu hanya kalau ada orang yang pelit. Nazar itu tujuannya untuk taat. Satu, memaksa diri untuk ibadah, karena yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Yang kedua, nazar itu fungsinya melipat gandakan pahala. Sunnah 1, bedanya pahala dengan wajib 70. Satu kali sunnah, Bapak sholat tahajud 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, bandingannya 70 kali ganda minimal antara yang sunnah. Ada dalilnya, tapi saya nggak mau perpanjang. Yang jelas, kalau Bapak mau kurbannya jadi 70 kali lipat ganda pahala, caranya gampang. Diapain? Dinadarin. Tapi konsekuensinya nggak boleh dimakan. Jadi nazar itu nggak perlu kalau, Pak. Cukup Bapak bilang aja, saya nazar, contoh aja ini, saya nazar akan kurban. Maka jadi wajib. Nggak perlu pakai kalau. Kalau itu nggak perlu. Sudah jadi wajib. Pahala kurban Bapak jadi 70, tapi Bapak nggak boleh makan sama sekali. Ya, ini setimpalah dengan pahalanya. Jadi makan pahala, Pak ya, insya Allah. Terus kemudian yang kedua, siapa orang yang dituntut untuk kurban? Islam, balik, berakal, miliki harta yang lebih dari keperluan pokok diri serta orang yang wajib dinafkahi pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, 4 hari itu. Keperluan pokok misalnya, lebih konkretnya, misalnya keperluan Bapak dengan keluarga yang wajib ditanggung, keperluan pokok selama 4 hari tersebut untuk makan, mungkin bayar listrik dan sebagainya, cukup dengan 2 juta. Enggak, 4 hari enggak sampai 2 juta lah, 1 juta misalnya untuk 4 hari itu. Makan dengan keperluan yang memang penting, pokok di 4 hari itu aja. Contohnya punya keperluannya 1 juta, buat 4 hari, 1 hari Idul Adha dengan 3 hari tasyrik. Terus punya duit ketika hari itu lebih dari 1 juta, lebih. Sekarang kambing berapa? Sini berapa? Hah? 3. Berarti punya duit 4 juta, maka ini dituntut untuk kurban. Paham ya? 1 jutanya untuk keperluan. Jadi yang dilihat itu bukan keperluan sebulan, yang dilihat keperluan 4 hari ini, Idul Adha tambah 3 hari tasyrik. Jadi kalau selama dalam Idul Adha sampai 3 hari tasyrik ini punya 4 juta, 1 jutanya buat keperluan pokok, maka Bapak dituntut untuk kurban. Nggak wajib, tapi sunnah. Sekali lagi ya, untuk mazhab kita ini nggak wajib tapi sunnah. Jadi dilihatnya bukan keperluan sebulan, keperluannya hanya 4 hari. Yang jadi masalah, sebelum 10 Dzulhijjah belanja habis-habis duitnya. Oh, saya nggak punya lagi, udah 4 hari ini udah nggak punya lagi. Ini kan gawat, ini lari dari kurban ini. Hewan yang sah dikurbankan, onta, sapi atau kerbau, ini untuk 7 orang. Onta, sapi, kerbau, 7 orang bisa mewakili 7 keluarga. Dan 7 orang ini nggak mesti sama niatnya. Boleh yang pokoknya 1 onta, 1 sapi, 1 kerbau, nilainya 7 kambing. Jadi kalau nilai 7 kambing, bisa niat ada yang mau akikah, ada yang sekedar mau diambil dagingnya buat makan, ada yang mungkin untuk bayar kafaroh misalnya, padam haji misalnya, boleh-boleh saja. Ada yang buat kurban, itu boleh-boleh saja. Jadi nggak mesti semuanya harus kurban. Yang penting nilainya 7 kambing. Domba, kambing ini hanya untuk 1 orang.
Tapi satu orang itu namanya sunnah kifayah. Sunnah di sini sunnah kifayah. Kalau ada satu keluarga yang mengeluarkan dari satu keluarga ini yang bapak wajib tanggung, saat bapak dengan orang yang wajib ditanggung satu keluarga namanya, sudah ada satu orang yang mengeluarkan hewan kurban, sudah ada yang berkurban satu orang, maka ini sudah tidak dituntut atau tidak dimakruhkan kepada yang lainnya kalau tidak mengeluarkan kurban, walaupun mereka mampu. Misal gini, istri bapak berkurban, ini contohnya, atau bapak berkurban, istri bapak punya duit tadi lebih dari 4 juta misalnya tadi ya, hitungannya begitu, maka istri bapak, anak bapak enggak kena ancaman atau tidak kena kemakruhan walaupun punya kemampuan, karena bapak udah kurban. Tapi tetap satu kambing cuman satu nama, ya tetap pahalanya ya buat bapak gitu. Jadi bukan satu keluarga tuh kemudian mereka semuanya dapat, bukan begitu, ndak. Tuntutannya tergugurkan, satu keluarga satu, tapi pahalanya ya tetap milik si pemilik hewan yang berkurban. Kalau istri bapak yang korban ya berarti istri bapak yang dapat pahala. Cuma begini, boleh, sekali lagi ya, boleh bagi-bagi pahala, dan Allah nggak bakal kehabisan pahala. Nah ini enaknya, itu doanya Allahumma hadza minka walaka an Muhammad wa ummati allati lam yudhi. Ya Allah, ini dari Muhammad dan untuk Muhammad, maksudnya atas nama Rasul, dan untuk umatku yang belum bisa berkurban. Nah, kok bisa gitu? Satu domba, Nabi kan sembelihnya domba. Satu domba ternyata diniatkan juga untuk umat. Jadi ulama ini jawab, bukan satu domba buat seluruh umat, karena tetap satu domba satu orang, satu nama. Kemudian satu unta ya 7. Kalau satu domba bisa 70 orang, untuk apa ditetapkan satu unta 7 orang? Nggak ada manfaatnya kalau gitu. Nggak perlu dibeda-bedakan kalau begitu. Maksudnya untuk umatku ini pahalanya. Jadi boleh misalnya bapak yang punya, biasanya saya suka ditanya kurban patungan, apakah itu dari sekolah, kantor, instansi dan sebagainya, terus patungan atau arisan. Wallahu alam lah arisan berapa tahun nanti dapatnya, wallahu alam. Kalau ngeluarin cuma satu kambing, saat ketika orang yang dapat nama, keluar nama Bang Ahmad, jadi lahirnya dia punya dia. Terus orang yang keluar ini boleh nggak nanti namanya nama kantor aja? Ini kambingnya atas nama PT apalah begitu misalnya. Oh nggak bisa. Mana namanya? Dia keluar nama itu Bang Ahmad, misalnya namanya Pak Ahmad. Maka memang punya Pak Ahmad dan Pak Ahmad yang akan berkurban. Tapi caranya, karena ini uang rame-rame, enak banget dong. Kita patungan, dia yang dapat pahala. Nah, caranya orang yang punya kambing dia doa sama Allah, ya Rabb berikan juga ihdi sawab, berikan pahala kurban saya ini juga untuk orang-orang yang ikut menyumbang. Kira-kira jelas? Jadi pahalanya yang bisa dibagi-bagi, kambingnya ya tetap satu nama. Kira-kira jelas gitu ya. Terus kemudian syarat hewan kurban, umurnya untuk onta 5 tahun ke atas, 5 tahun itu minimal. Sapi atau Nabi itu kurban di akhir hayat beliau, atau bukan di ketika haji, beliau menyembelih 63 ekor onta. Ini untuk menutupi 63 tahun beliau masa hidup. Padahal 63 tahun itu ada masa belum balik. Tapi itulah Rasul ingin agar seakan-akan setiap tahunnya beliau berkurban. Jadi kalau misalnya ada di antara kita, saudara-saudara kita yang belum bisa kurban, niatkan dan paksa diri. Kalau nggak mampu juga nggak apa-apa.
suatu saat nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kita bisa kurban banyak sekalian buat tahun-tahun kemarin-kemarin. Gitu ya. Sekarang Bapak berapa? 30 tahun. Oh, kurbannya 30 ekor kambing. Sama ngikutin Nabi itu begitu. Nabi kurbannya, Nabi bawa 100 ekor onta. Oh, kayak apa itu? Yang disembelih sendiri 63. Sisanya kasih Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu untuk menyembelihkan. Jadi onta minimal 5 tahun. Sapi atau kerbau 2 tahun. Domba 1 tahun ke atas. Untuk domba ada keringanan. Boleh minimal 6 bulan kalau udah kupak. Bahasanya kupak nih udah. Giginya udah copot. Untuk kambing 2 tahun ke atas. Berarti 2 tahun itu minimal, 2 tahun sempurna. Jadi hati-hati para pedagang kambing, mohon dengan kejujurannya. Kita-kita yang nggak ngerti dunia perkambingan, nggak ngerti dunia perhewanan, nggak ngerti juga cara mengetahui umurnya ini gimana. Maka tanggung jawab besar di hadapan Allah kalau pedagang-pedagang kambing tidak jujur dengan umur karena segera pengen dapat duit. Mungkin karena gedenya, gemuknya sedikit, atau bulunya lebih tebal, ataupun juga dengan tanduknya yang gede, kemudian dianggap sudah cukup umur, padahal belum cukup umur. Jadi ini perlu kejujuran betul. Kalau tidak, haram, uangnya haram karena menipu orang lain, dan kurbannya jadi tidak sah, jadi sedekah biasa, nggak jadi kurban. Selamat dari aib. Mudahnya, ini saya sengaja garis bawahi, aib yang bagaimana yang gak boleh ada pada hewan kurban? Aib yang biasanya mengurangi daging. Itu saja ketentuannya, mudahnya. Aib yang biasanya mengurangi daging. Jadi kalau lukanya cuma ke kopek kulit dikit, nggak jadi masalah. Tapi kalau dagingnya ke lupas, dagingnya keambil, ini nggak boleh. Ataupun juga di dalam hadis ini yang dicontohkan di dalam hadis, terlalu kurus, kemudian sampai tulang sum tulangnya itu habis, gemeteran, nggak ada dagingnya lagi, tulang semuanya. Ini jelas, ini nggak, aib banget itu. Terlalu kurus itu terlalu aib, ya gitu ya. Pincang yang sangat kelihatan, pincangnya berarti karena pincang sangat kelihatan, atau al-arja dalam bahasa hadis, al-bayyin arjuha, itu yang sangat kelihatan kalau pincang sekiranya kalau dia jalan bareng sama teman-temannya ketinggalan jauh. Itu namanya pincang yang sangat kelihatan. Nah, terus kemudian nanti dianggap pincangnya itu kenapa dianggap aib? Karena pincang yang kalau sedikit sengkleh doang, sedikit sengkleh dikit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai pincang apalagi lumpuh, berarti daging dari kakinya ini bermasalah atau terkurangi. Makanya aibnya tidak boleh. Yang jadi patokan itu daging. Misalnya kepotong ekornya, nggak boleh. Karena ekor itu bagian ada dagingnya gitu ya. Tapi kalau tanduk itu nggak jadi masalah. Terpotong rabun yang sangat kelihatan, berarti ada masalah di daging matanya. Terpotong sebahagian telinga, kepotong. Jadi kalau melubangi doang nggak apa-apa, tapi makruh. Nggak apa-apa asal nggak ada daging yang keambil, daging telinga yang keambil. Terpotong bagian besar dari paha, kalau kekopek dikit nggak masalah, tapi kekopek banyak dagingnya, bukan kulitnya, dagingnya itu bermasalah. Gila, gatel-gatel atau aib yang semisalnya yang bikin dagingnya jadi terkurangi, intinya di daging. Berarti kalau nggak ada tanduk nggak masalah, karena tanduk bukan daging. Itu ya, paham ya Pak ya? Daging yang paling penting daging. Atau mungkin kukunya mungkin atau kepotong kukunya nggak masalah karena bukan daging. Yang penting atau betina sama-sama sah, tapi afdalnya jantan. Rasulullah SAW doha bikabshin. Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 ekor domba, pernah juga bikabshin 1 ekor domba amlah yang warnanya putih ada itemnya kalau Nabi itu domba Nabi itu itemnya di mata, di mulut, dan di kaki. Mata, mulut, kaki. Ini kalau mau menyesuaikan domba yang
sembelih Nabi SAW. Falih, Nabi itu dengan yang jantan lebih afdol. Niat kurban, ini penting nih Pak. Nawaitul udhiyah, saya niat korban sunnatan lillahi ta'ala, dalam hati saya niat korban sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau mewakili orang lain, nawaitul udhiyah sunnatan annya dikasih titik-titik, ini nama orang yang mewakili. Saya niat berkurban sunnah atas nama titik-titik karena Allah Ta'ala. Nah, waktu niatnya tuh kapan? Kalau bapak nyembelih sendiri, maka niatnya bisa ketika nyembelih dalam hati, atau ketika misahin kambingnya. Ketika ini kan kambing dari kumpulan kambing-kambing, bapak ambil satu, bapak dalam hati niat, saya niat kurban sunnah karena Allah. Jangan sampai nggak niat. Jadi niatnya nggak mesti ketika menyembelih, tapi juga boleh ketika memisahkan kambing di antara kambing-kambing lainnya, itu boleh niatnya di sana, seperti halnya zakat. Jika penyembelihannya diwakilkan ke orang lain, maka niatnya boleh ketika bapak nyerahin kambingnya atau nyerahin uang kambingnya, itu sudah boleh niat di sana. Jadi nggak mesti tepat ketika menyembelih. Kalau nggak ada niat sama sekali di waktu-waktu yang ditentukan, maka bapak hanya dapat pahala sodakoh, nggak dapat pahala kurban. Gitu ya, bedanya sedekah sama kurban ya niatnya aja. Waktu penyembelihannya boleh sejak terbit matahari ditambah waktu yang memungkinkan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Memungkinkan, nggak mesti sholat. Yang memungkinkan 2 rakaat 2 khutbah. Sekarang terbit matahari jam 6 pas misalnya. Jam 6. Kira-kira untuk sholat 2 rakaat tambah 2 khutbah minimalis ya, yang wajib-wajib aja. Perlu waktu berapa lama? Dari jam 6 tambah 2 rakaat itu ya bapak baca kulkul ya udah selesai, berarti cuma 2 menit. Tambah khutbah yang wajib-wajib, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, ittaqullah, kemudian baca ayat Quran, inna a'tainakal kautsar, dah selesai, duduk. Bangun lagi, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, ittaqullah, doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, selesai. Berarti mana berapa menit? 2 menit. 5 menit. Ini kurban salat minimalis, khutbah sangat amat minimalis banget. Itu parah ini. Jadi mana 5 menit? Salat dan kurban 5 menit, berarti jam 6:05 Syafi'i. Tapi jelas afdolnya nunggu sholat di masjid selesai, imam selesai khutbah dan sholat selesai. Sebab Nabi pernah kecewa ketika beliau selesai turun khutbah, ternyata hewan-hewan udah pada dipotongin. Nah, Nabi bilang, siapa yang mau sembelih, man sholla sholatana wa nahara man sholla sholatana wa nahara nusukana, siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti kami waktu menyembelih, faqad asaba sunnatana, maka dia sudah menepati ketentuan sunnah dari kami. Terus kata Nabi, man dzabaha qabla an yusalli, siapa yang menyembelih sebelum sholat, falyadhbah makanaha, hendaklah dia ganti hewan sembelihannya. Kalau enggak sesuai waktunya, Nabi suruh ganti sembelihannya. Kalau enggak, maka itu hanya menjadi pahala sodakoh, tidak menjadi kurban. Nah, tapi kalau misalnya Idul Adhanya pas sholat hari Jumat, akhirnya takut enggak sempat sholat Jumat, akhirnya dipagi-pagiin. Enggak mesti hari Jumat, karena menyembelih itu bisa sampai sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13. Ada waktu 4 hari untuk menyembelih. Jadi nggak mesti di hari raya nyembelihnya. Kalau makannya boleh kapan aja, nggak mesti harus ketika hari tasyrik. Tapi menyembelihnya wajib di hari raya atau hari tasyrik. Jadi nggak perlu terburu-buru, nggak jadi masalah. Kemudian afdolnya setelah sholat Id,
setelah imam selesai khutbah. Kemudian sunnah-sunnah kurban. Bagi orang yang mau kurban, jangan memotong kuku atau bulu-buluan atau mencukur rambut dari sejak 1 Zulhijjah. Man arada an yudahi fala yamassa min sya'rihi wa dhufrihi syai'an. Siapa yang ingin salat, siapa yang ingin berkurban, wa dakhalal asyru, kemudian masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka jangan menyentuh sedikit pun dari kuku dan bulu-buluannya, termasuk cukur rambut, selama 10 hari. Yang walaupun hikmahnya ulama katakan untuk membebaskan seluruh tubuhnya daripada api neraka secara sempurna, termasuk kuku-kukunya. Yang kedua, untuk menyerupai, mirip-mirip kayak orang haji. Orang haji dia nggak boleh cukur, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu. Maka ingin mirip-mirip kayak orang sedang haji, ini pun dengan cara tidak memotong kuku dan bulu. Pemilik hewan motong sendiri, sunnahnya seperti Rasulullah SAW. Kalau nggak mampu, daripada nanti bermasalah jadi bangkai, belum ngerti hukum hakamnya, belum latihan, belum diajarin, belum training, minimal menyaksikan. Qumi ila udhiyatiki washhadiha. Nabi katakan, Fatimah, kamu sekarang pergi lihat hewan sembelihan kamu sedang disembelih. Fa innahu bi awwali qatratin min damiha, sebab ketika awal darahnya menetes, yufar laki ma qad salafa min dzambiki, diampuni dosa kamu yang sudah lalu wahai Fatimah. Suruh lihat. Padahal Sayyidah Fatimah nggak mau, orangnya tuh nggak mau keluar, nggak mau dilihat orang. Sayyidah Fatimah pemalu sekali, nggak mau dilihat laki-laki sembarangan. Tapi untuk sunnah, Nabi suruh lihat hewan sembelihannya. Sunnah menyembelihnya di tempat sholat id, karena sholat id sunnahnya di lapangan, ya di dekat sholat id tersebut. Syarat sah penyembelihan, ini yang paling penting, kewajibannya. Satu, dari sisi penyembelihnya, penyembelihnya harus orang muslim, tidak menyembelih untuk selain Allah, apalagi untuk mbah siapa ataupun untuk siapa. Ini niatnya untuk dipersembahkan kepada berhala, kepada jin, ini enggak benar. Yang kedua, dari sisi hewan, syarat penyembelihannya masih memiliki nyawa yang stabil, hayah mustaqirroh. Nyawa yang stabil tuh kayak gimana? Kalau udah sekarat, dibiarin juga mati, apalagi disembelih, maka penyembelihannya sah juga, maka ini tetap jadi bangkai. Terputus saluran pernafasan, minimal saluran pernafasan dan saluran makanan, hulkum dengan mari. Kemudian tenggorokan dengan kerongkongan gitu ya, dua, nggak tahu mana satu lah, pokoknya tenggorokan dengan kerongkongan, dua-duanya ini putus, minimal dua ini yang terputus. Cepat dan sekali tebas. Kalau lambat sampai hewan yang disembelih itu sudah nggak bisa bergerak atau geraknya sangat lemah, maka hewannya nanti jadi bangkai. 1, 2, 3, lambat, itu melukai. Namanya dia sudah tidak punya nyawa stabil. Maka lanjutan daripada hewan, lanjutan daripada penyembelihan tersebut, itu tetap tidak merubah kondisi hewan sebagai bangkai. Kemudian alat sembelihnya menggunakan apa saja yang bisa melukai dengan ketajaman, bukan melukai dengan beratnya. Misalnya pakai palu, palu juga melukai, martil, itu juga melukai, tapi melukai dengan berat, bukan dengan ketajaman. Semua benda tajam bisa digunakan untuk menyembelih, bukan dengan berat atau keras. Kedua, alatnya bukan tulang, gigi atau kuku, nggak boleh terbuat dari tulang, gigi atau kuku, itu dilarang oleh Nabi. Sunnah ketika menyembelih ini banyak. Sunnahnya motong 2 urat leher, menyembelih sapi atau kambing dengan dibaringkan di sisi kiri hewan, sisi kiri hewan, jadi jatuhin itu sebelah kiri gitu ya, kirinya hewan. Seluruh kaki diikat kecuali kaki kanan, biarkan kaki itu kelojotan, jadi jangan semua diikat. Sunnahnya begitu, biar dia ruhnya itu keluar dengan gampang.
Kemudian menajamkan pisau golok, tapi ngasahnya jangan depan dia. Kasihanlah, tidak berperi kekambingan lah. Innalillahi masa ngasahnya tuh depan. Siap-siap ya ente ya. Tapi itulah kambing ya. Kambing karena nggak paham, jadi ya tenang-tenang aja. Sama kayak kita. Padahal ngelihat orang sebelah tetangga meninggal, biasa aja. Jangan-jangan kita kayak kambing gitu. Padahal kita setelahnya disembelih. Setelahnya kita yang wafat, tapi biasa saja itu ya, nggak jauh beda. Kemudian tidak menyembelih hewan di depan hewan lain. Nah ini untuk menjaga perasaannya ya, walaupun setengah-setengah lah perasaannya. Tapi itulah wa ahsin innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih maka berbuat baiklah kepada sembelihan, atau kabur-kaburan dan sebagainya. Terus kemudian memberi minum, gimana sama tetangga, gimana sama sesama muslim ya. Tidak langsung memutus kepala, jangan langsung matahin leher, jangan langsung motong anggota tubuh, atau digerak-gerakan atau dipindah sampai benar-benar meninggal, sampai betul-betul hilang nyawa. Ini afdolnya gitu ya. Jadi enggak afdol, bahkan makruh kalau langsung tebas, sekali tebas kepalanya pisah, langsung dipotong sampai kepalanya copot. Ini hukumnya makruh, malah haram sih enggak. Sunnahnya tunggu sampai hilang roh. Kemudian menyembelih dengan ngadep kiblat, menghadapkan leher, kitanya ngadep kiblat. Yang menyembelih itu kitanya ngadep kiblat, kemudian lehernya dihadap kiblat, bukan kepalanya ngadep kiblat. Saya jelaskan karena kepala kan diangkat, jadi leher yang ngadep kiblat. Ini sunnahnya. Kemudian baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minka, Allahumma hadza minka wa ilaik. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu. Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal anni. Ya Allah terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Ini sunahnya, tambah solawat sunahnya. Ini tapi jarang dibaca ini solawat ini. Baca sunahnya. Pembagiannya, kurban yang wajib seluruhnya wajib diberikan ke fakir miskin. Jika pemilik atau keluarganya makan, wajib ganti pakai harga. Misalnya kurban nazar terus dia makan, seukuran makan tuh kira-kira daging harganya berapa, wajib dia sedekahkan seharga itu kepada fakir miskin. Kemudian kurban sunnah ada dibagi tiga, ada yang paling afdol, ada yang pertengahan, ada yang minimalis. Yang paling afdol semuanya dibagi, buat dia sedikit aja buat ngambil berkah, yang penting makan. Sunnah bagi orang yang nyembelih hewan kurban memakan, khususnya hati. Nabi SAW makannya kabid, nah makannya hatinya. Bagi yang doyan ini ya, Allahu Akbar. Terus kemudian paling afdol itu hatinya. Nabi makan hatinya, sisanya dikasih semua. Ini paling afdol. Pemilik, sepertiga sedekah, sepertiga untuk hadiah. Hadiah ini boleh buat yang kaya, boleh tamu, boleh siapa saja hadiah ini. Kemudian yang ketiga minimal, ini derajat paling rendah, sepelit-pelitnya orang yang berkorban ini mah. Semua buat dia, sedikit buat orang yang dikasih. Ini DKM pun malas ngurusin ini orang kayak gini kan. Jadi semuanya diambil, dikasih dikit, satu kantong lah, yang penting layak untuk orang, sekedar untuk menggugurkan kewajiban, sekedar yang penting bisa dianggap korban. Kalau semua dia makan, nggak jadi korban itu namanya, itu ya. Kemudian dijual boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dijual wajib ganti seharga itu. Kemudian termasuk kulit-kulitnya ini nggak boleh dijual. Mazhab kita dan mayoritas. Nabi katakan man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual hewan kurbannya, maka dia nggak halal, maka dia tidak ada pahala berkurban. Nah ini hati-hati sekali, jangan dijual. Mazhab kita sekali lagi nih ya, mazhab mayoritas pun juga nggak boleh dijual. Baiknya jangan dijual. Tapi penerima yang fakir miskin boleh jual setelah diterima sama dia. Jadi kalau mau jual, cari orang miskinnya, kasih ke dia, buat dia jual, dia yang jualkan. Nanti duitnya dia mau sedekahkan lagi buat dibagi-bagi itu silahkan. Ini kong kali kong nih sama DKM. Misalnya biar pengen masak cuman kambing doang, uang bumbunya masa nggak ada. Ini kan suka begitu pikirnya. Mana uang bumbunya masa nggak ada.
Caranya biar bisa ngejual tadi, cari orang fakir yang fakir miskin. Kayaknya ente miskin, wah kita lebih kurang bisa. Ketemu orang, kayaknya ente fakir miskin, ajak kerjasama. Nih kami mengajak anda kerjasama, kulit buat kamu, tapi ntar ente jualin. Setelah ente jual, terus kemudian kasih. Tapi ini bukan wakil, memang benar-benar kulit itu buat dia. Seandainya, ini seandainya dia jual terus dia kabur, dia nggak dosa. Itu masalahnya ini, karena memang punya dia, gitu ya. Jadi ajak kerjasama gitu kan. Ya tapi dosanya nipu, gitu ya, nipu si DKM itu saja. Terus kemudian, tapi penerima yang mampu, penerima yang kaya, yang sebagai tadi kan sepertiga ya, sepertiga buat dia, sepertiga yang menyembelih, sepertiga fakir, sepertiga yang orang umum hadiah. Yang sebagai hadiah ini nggak boleh dijual, walaupun sudah diterima. Gitu ya, kalau bapak nerima kurban, bapak merasa diri bapak orang mampu, nggak boleh jual lagi. Gitu, yang boleh menjual hanya yang fakir miskin. Terus kemudian kalau dijadikan upah gimana? Juga nggak boleh. Upah nilai lagi. Makanya harga kambing biasanya dilebihkan untuk DKM, misalnya tambah upah menyembelih 100.000 itu, misalnya begitu. Jadi nggak boleh jadikan upah penyembelihan. Termasuk juga upah bungkus-bungkusin. Innalillahi wa inna ilaihi, kadang-kadang yang ngebungkusin banyakkan dia daripada dibungkusin. Giliran sholat nggak kelihatan, nggak nongol. Ketika waktunya zikir jamaah juga nggak kelihatan. Tapi waktu pembagian zakat sama pembagian kurban, masya Allah semangat luar biasa. Oh rupa-rupanya, gitu ya. Ya ini dia. Jadi nggak bisa. Ini buat upah saya. Ini apa ngambil sendiri lagi? Allahu Akbar. Ini upah saya nih, karena saya kan udah bantu-bantu nih bersihin, saya bantu-bantu untuk bungkus-bungkusin. Ini nggak boleh sebagai upah. Kalau upah nanti boleh dari uang masjid, karena itu bagian daripada merukan masjid. Itu silakan. Tapi upah dari hewan kurban nggak boleh. Jelas ya Pak? Dia dapat, silakan dapat. Memang bahagiannya untuk dia, gitu ya. Tapi hadiah silakan. Misalnya minta, kadang-kadang sebagian penyembelih minta kepala penyembelih, ya silakan, tapi itu bukan upah, itu bahagia dia saja, upah lain lagi, gitu ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan Pak? Silakan, ada 10 menit, ya silakan. Sesuai ilham ya. Berkurban untuk orang tua atau nenek, kakek, nenek, ataupun juga untuk Nabi Adam misalnya yang sudah meninggal, apakah boleh atau enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, kecuali kalau sebelum meninggal dunia si mayit pernah berwasiat, gitu ya Pak ya. Tapi kalau udah terlanjur berarti jatuhnya sedekah biasa. Nah cuma gini saja tadi caranya, nggak perlu berkurban atas nama almarhum. Cukup bapak berkurban dengan nama bapak, berdoa kepada Allah, Allahumma hdi thawaba hadhil udhiyah, ya Allah hadiahkanlah pahala kurban ini untuk almarhum. Caranya gitu. Jadi berdoa untuk memberikan, mengirimkan pahalanya untuk almarhum, begitu saja. Tapi bukan atas nama dia. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Bib, saya mau nanya yang tadi, kalau kita punya kambing terus kita menetapkan kambing itu untuk itu kan menjadi nazar ya. Nah itu bisa enggak dianalogikan dengan misalnya begini, kita punya tabungan. Nah sekian dari tabungan itu nanti untuk kurban. Nah itu kategorinya masuk nazar enggak? Ya. Nah satu lagi, tidak sedikit panitia kurban misalnya memberikan proposal ke sebuah instansi. Nah kemudian instansi itu memberikan hewan kurban ke kita. Nah tapi kan di situ tidak jelas atas namanya itu. Mungkin kalau yang arisan itu misalnya yang menang terus kemudian bagi-bagi pahala yang. Nah kalau instansi seperti itu gimana tuh kategorinya itu? Bagaimana supaya artinya pahala itu tetap dapat dan artinya yang dari instansi tersebut juga artinya ada berkahnya gitu. Ya, yang pertama ta'yin tadi menentukan hewan kurban ini bisa menjadikan kurban menjadi wajib seperti nazar. Nah tapi ta'yin itu hanya berlaku pada hewan Pak, nggak berlaku pada uang. Jadi kalau Bapak sudah niat ini saya mau berkurban, nabung, itu nggak jadi ta'yin. Tapi kalau udah jadi kambing, jadi onta, jadi sapi, jadi kerbau, jadi domba,
terus kemudian bapak memang niatnya harus pakai yang ini, itu namanya ta'yin. Pokoknya saya kurban pakai ini buat kurban saya, menentukan dan memastikan itu pasti jadi kurban. Ini tidak, ini jadi wajib. Tapi kalau hanya niat, saya niatin lah itu kambing buat kurban, itu nggak wajib. Tapi belum tentu pakai yang itu ternyata. Mungkin ternyata pikir-pikir sayang nih, ini udah saya pelihara sendiri, mendingan saya beli, sayang seperti anak misalnya kan, karena terlalu sayang akhirnya beli lagi yang lain, itu bisa-bisa, itu nggak ta'yin namanya, nggak wajib. Jadi kalau uang tidak berlaku ta'yin itu ya, jadi nggak jadi nadar atau nggak jadi wajib. Kemudian yang kedua, kalau dari sebuah instansi kemudian diberikan, mereka memberikan hewan kurban kepada masjid atau kepada pesantren, atau pihak masjid atau pihak pesantren atau pihak yayasan mau memberikan kepada siapa atas nama, biar jadi kurban dulu. Paham ya Pak ya? Kalau langsung sembelih atas nama instansi kan jatuhnya sedekah biasa. Ya, caranya gimana tadi? Caranya hadiahkan dulu kepada siapa nih, biar bisa satu nama. Paham ya Pak ya? Hadiahkan dulu, nanti orang yang diberi hadiah doa sama Allah agar pahalanya dihadiahkan juga untuk semua instansi yang berkaitan. Begitu caranya. Jelas ya Pak? Oke. Ada lagi pertanyaan? Terakhir? Ada apa? Oh ada. Habib, kalau misalkan mau kurban atau akikah tapi minjem dulu uangnya gimana? Misalnya bayar bulan depan atau gitu. Ini ada kurban cicilan lagi kan. Kalau kurban patungan ini ada kurban cicilan ini mah. Begini Pak, Bang. Dalam beribadah itu selayaknya kita juga ada keinginan untuk, tanda kutip ya, mujahadah, memaksakan diri. Gitu ya. Ada begitunya. Walaupun sunnah memang, kadang-kadang kita suka begini. Ketika ada orang ibadah terus sampai ngutang, misalnya begitu, sampai ngutang, nggak usah maksain diri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, begitu misalnya. Tapi giliran handphone nggak ada yang ngomong kayak gitu. Padahal belum mampu beli handphone cash, tapi nyicil handphone. Padahal belum mampu beli mobil cash, tapi paksain diri buat beli mobil, ngutang-ngutang. Padahal belum mampu beli motor, paksain diri buat motor. Iya, tapi itu kan keperluan. Ayo, primer apa sekunder apa tersier? Tapi begitu lagi kalau dia. Keperluannya apa itu motor dan mobil handphone? Primer apa enggak? Nah, kan gini kan. Ya sama. Kita ini karena tidak menganggap ibadah itu sebagai kebutuhan, sehingga aneh kalau ada orang memaksakan diri untuk ibadah. Iya salah, maksa-maksain diri, sholat sakit, udah jangan, gak usah paksain, la yukalliful nafsan illa wus'aha. Paksain diri padahal mau jamaah, lagi sakit, jangan. Ini kan aneh. Tapi ada orang kerja, paksain diri untuk kerja, masya Allah, demi mencari nafkah untuk keluarga. Wah, ini lebih kurang gitu, lebih kurang. Ya, ini agak ironis. Perlu diketahui, Nabi itu pernah memaksakan diri buat sodakoh. Pernah gitu ya, saya pernah sampaikan ini kalau nggak salah ini. Nabi itu pernah ada orang minta sesuatu sama Nabi, makanan lah katakan. Nabi nggak ada, Nabi sendiri nggak ada. Maka Nabi bilang, i'ti fulanan, kamu datang kepada fulan, minta sama dia, beli dari dia, nanti Nabi yang bayar. Bilang Nabi yang bayar. Coba ini, Nabi sendiri nggak punya makanan kok. Nyuruh fulan yang pengemis ini datang ke fulan, ambil di warung. Siapa? Untuk beli atas nama Rasul, nanti Rasul yang bayar. Akhirnya Sayyidina Umar bilang gitu, Rasul, Allah tidak memberi beban yang melebihi daripada kemampuan engkau, nggak usah paksain diri, kata Sayyidina Umar. Marah Nabi orang ngomong kayak gini. Marah Nabi, muka beliau merah. Umar bilang jangan maksain diri. Akhirnya ditenangkan sama Sayyidina Bilal. Nabi, anfiq wala takhaf min dzil arsy iqlala. Nabi, udah infakin aja, udah sedekahin aja, nggak apa-apa sedekah Nabi, jangan takut miskin. Gitu kata Sayyidina Bilal. Nabi senang. Senang Nabi malah diomongin kayak gitu. Nah, jadi artinya begitu juga ada orang mau umroh tapi nyicil-nyicil, nggak apa-apa. Ini justru bahagian daripada kesungguhan dia. Yang penting nyicilnya tahu posnya, nanti bayar pakai apa, bukan ala Allah. Alasannya takut tawakal. Tadi ntar nanti bayar pakai apa? Ada Allah.
Ya nggak begitu, enggak. Secara hukum orang berhutang kalau secara zohirnya dia nggak tahu nanti bisa bayar pakai apa, nggak boleh berhutang. Secara hukum fikih begitu. Lihat zohirnya tetap gitu. Jadi nggak bisa Allah enggak. Punya gaji bisa buat nyicil hewan kurban, bagus. Malah dianjurkan. Makanya kemarin dulu kalau nggak salah ya, tahun kemarin ya, saya menganjurkan kepada para bos-bos kambing, cobalah buka cicilan hewan. Agak mahal sedikit nggak apa-apa, sama kayak tukang dealer motor buka cicilan motor. Ini kan membantu kaum muslimin, saudara-saudara kita yang nggak bisa bayar cash. Itu salah satu bantuannya. Tapi jangan habis kurban ngilang, nggak barokah itu kurbannya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Giliran ngutang aja rajin gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh, silakan, boleh saja. Yang penting tadi dia tahu nanti akan bisa bayar lewat apa cicilannya itu ya. Cukup ya? Alhamdulillah kita sudah sampai 6:30. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah SWT berikan manfaat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.